Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Introduce myself. My name is Agung Subara with student identification number 2241167 from the Faculty of Economic and Business. This time I will discuss material about perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama ada pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses transformasi menyeluruh yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik secara struktural, kultural, operasional, maupun strategis untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan eksternal maupun dinamika internal. Perubahan ini bukan sekedar modifikasi kecil, melainkan upaya sistematis untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi era yang penuh ketidakpastian. Organisasi yang resisten terhadap perubahan cenderung tertinggal, sementara yang adaptif mampu bertahan dan bahkan memimpin di industri mereka. Lalu yang kedua ada faktor eksternal pendorong perubahan. Lingkungan bisnis yang terus berkembang menciptakan tekanan bagi organisasi untuk berubah. Faktor eksternal seperti kemajuan teknologi, globalisasi, perubahan regulasi pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan pengesahan preferensi konsumen memaksa perusahaan untuk berinovasi. Misalnya, munculnya e-commerce telah mendorong bisnis retail tradisional untuk beralih ke platform digital. Persaingan yang semakin ketat juga mengharuskan organisasi untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Lalu yang ketiga ada faktor internal pendorong perubahan. Selain faktor eksternal, perubahan juga bisa berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, efisiensi proses kerja, rendahnya moral karyawan, konflik internal, atau kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dapat menjadi pemicu. Selain itu, keputusan strategis seperti ekspansi bisnis, merger, atau akuisisi juga memerlukan penyesuaian struktur dan budaya organisasi. Tanpa perubahan internal yang tepat, organisasi berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Lalu yang keempat itu ada jenis-jenis perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada perubahan incremental atau bertahap, yaitu perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, seperti penyempurnaan prosedur kerja. Lalu yang kedua ada perubahan transformasional atau revolusioner, yaitu yang bersifat mendasar dan cepat, seperti restrukturisasi besar-besaran atau adopsi teknologi baru secara radikal. Selain itu, perubahan bisa bersifat proaktif atau bisa disebut juga antisipatif atau reaktif, seperti dipicu oleh krisis. Lalu yang kelima itu ada resistensi terhadap perubahan dan cara mengelolanya. Salah satu tantangan terbesar dalam perubahan organisasi adalah resistensi dari karyawan itu sendiri. Hal ini bisa muncul karena ketakutan akan ketidakpastian, kehilangan kendali, atau beban kerja yang bertambah. Untuk mengatasinya, manajemen perlu menerapkan strategi seperti yang pertama itu ada komunikasi transparan tentang alasan dan manfaat perubahan. Lalu yang kedua, pelibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, pelatihan dan dukungan untuk membantu adaptasi. Lalu yang keempat ada pemberian insentif untuk memotivasi partisipasi aktif. Selanjutnya, keenam, ada peran kepemimpinan dalam menggerakkan perubahan. Pemimpin memainkan peran sentral dalam kesuksesan perubahan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang kuat, dan keterampilan dalam menginspirasi tim. Gaya kepemimpinan seperti transformasional atau berorientasi pada inovasi dan motivasi, atau partisipatif, yaitu melibatkan bawahan dalam pengembalian keputusan, seringkali lebih berhasil dalam memimpin perubahan dibandingkan pendekatan otoriter. Lalu yang ketujuh itu ada pengembangan organisasi, atau bisa disingkat dengan
OD atau Organizational Development sebagai pendekatan terstruktur. Pengembangan organisasi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan efektivitas organisasi melalui pendekatan berbasis perilaku. Berbeda dengan perubahan yang bisa bersifat reaktif, pengembangan organisasi bersifat proaktif dan berorientasi jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif melalui intervensi yang terencana. Lalu yang kedelapan itu ada tahapan dalam proses pengembangan organisasi. Proses pengembangan organisasi umumnya melibatkan beberapa tahap kunci, yaitu yang pertama ada diagnosis, mengidentifikasi masalah melalui survei, wawancara, atau analisis data. Yang kedua, perencanaan intervensi, merancang solusi seperti pelatihan, restrukturisasi, atau program pengembangan budaya. Yang ketiga, implementasi, melaksanakan perubahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu yang keempat itu ada evaluasi, yaitu mengukur dampak perubahan melalui metrik kinerja dan umpan balik. Lalu yang ke-9 itu ada teknik-teknik pengembangan organisasi. Berbagai metode pengembangan organisasi dapat dilakukan tergantung pada kebutuhan organisasi. Antara lain, yang pertama itu ada survei feedback, yaitu mengumpulkan pendapat karyawan untuk perbaikan. Yang kedua ada team building, yaitu memperkuat kerjasama dan kepercayaan dalam tim. Lalu yang ketiga ada coaching and mentoring, yaitu mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan. Lalu yang keempat ada job redesign, yaitu menyesuaikan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lalu yang ke-10 itu ada pentingnya budaya organisasi dalam mendukung perubahan. Budaya organisasi yang kuat tapi fleksibel merupakan fondasi penting bagi perubahan yang sukses. Organisasi dengan budaya terbuka terhadap inovasi, pembelajaran, dan kolaborasi cenderung lebih mudah beradaptasi. Sebaliknya, budaya yang kaku dan birokratis dapat menghambat perubahan. Oleh karena itu, upaya perubahan harus mencakup transformasi budaya, misalnya dengan memperkenalkan nilai-nilai baru seperti agility dan customer centricity. Lalu yang ke-11 ada teknologi pada perubahan organisasi. Revolusi digital telah mengubah cara organisasi beroperasi. Implementasi teknologi seperti artificial intelligence atau yang biasa dikenal dengan AI, Internet of Things, dan otomatisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menuntut realignment keterampilan karyawan. Organisasi yang gagal mengadopsi teknologi berisiko kehilangan daya saing. Namun, adopsi teknologi harus disertai dengan perubahan manajemen yang tepat agar tidak menimbulkan disrupsi berlebihan. Lalu yang ke-12 ada itu manfaat jangka panjang pengembangan organisasi. Investasi dalam pengembangan organisasi memberikan berbagai keuntungan, seperti yang pertama, peningkatan produktivitas, yaitu proses kerja yang lebih efisien. Yang kedua, kepuasan karyawan yang lebih tinggi, yaitu lingkungan kerja yang mendukung pengembangan diri. Yang ketiga ada inovasi keberlanjutan, yaitu budaya yang mendorong kreativitas. Lalu yang keempat ada ketahanan organisasi, yaitu kemampuan bertahan dalam kondisi pasar yang berubah. Lalu yang ke-13 itu ada studi kasus perubahan organisasi yang sukses dan gagal. Contoh yang sukses itu termasuk Microsoft di bawah Satya Nadella yang berhasil bertransformasi dari perusahaan berbasis lisensi ke model cloud computing. Di sisi lain, Kodak gagal karena terlambat beralih ke fotografi digital meskipun memiliki teknologi yang diperlukan. Pelajaran dari kasus-kasus ini adalah pentingnya visionary leadership dan kecepatan adaptasi.
Lalu yang ke-14 itu ada evaluasi dan pengukuran keberhasilan perubahan. Perubahan tidak berhenti pada implementasi, tetapi harus dievaluasi secara berkala. Metrik yang bisa digunakan antara lain, yaitu yang pertama, kinerja finansial atau pendapatan laba. Yang kedua, kepuasan pelanggan dengan cara survei dan retensi. Yang ketiga itu ada keterlibatan karyawan dengan turnover rate dan survei kepuasan. Lalu yang keempat itu ada indikator operasional dengan waktu penyelesaian proyek dan efisiensi proses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.